siap semuanya, monggo Pak Taufik dimulai. Atau Bu Indri, monggo. Kalau sudah siap. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari yang agak mendung ini, Bu, kita akan mereview KTSP SMK Jayanegara tahun ajaran 2021-2022. Tapi sebelum kita memulainya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Untuk pengantar, kami persilakan Ibu Indri untuk memulai. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit bingung. Ibu Nurul yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, negara yang pada pagi hari ini untuk pertama kalinya saya harus bermodernisasi ya Bu ya. Kalau biasanya rapat biasa saya langsung ngajak cuwis rambut, tapi ini mungkin agak terbata-bata. Pada pagi hari ini mungkin suatu kesempatan di hari yang cerah ini dan dalam keadaan sehat, kita akan melaksanakan untuk revisi KTSP yang sudah kami susun untuk tahun 2021-2022. Ibu Nurul yang kami hormati, jelas yang pada pagi hari ini kami mungkin tidak semua Bapak Ibu Guru yang bisa mengikuti karena suatu kesibukan masing-masing. Ada salah satu ibu juga yang melahirkan, sehingga alhamdulillah masih lebih dari separuh yang bisa mengikuti. Kami melaksanakan ini di sekolah, di samping mungkin sarananya yang biar tidak terlalu membebani Bapak Ibu. Yang kedua, kalau di rumah tidak semangat, si ribut dengan kesibukan sendiri di rumah. Mungkin yang ada punya anak kecil, bagaimana kan. Akhirnya kita setuju di sekolah saja biar semangat. Kalau ada teknisinya ini yang lagi, kalau di rumah saya tidak bisa. Ibu Nurul yang kami hormati, memang untuk kurikulum yang kami buat ini jelas banyak sekali yang perlu diperbaiki, banyak sekali kekurangannya. Namun alhamdulillah sudah beberapa periode ini pembuatan KTSP ada petunjuknya. Walaupun dulu mungkin ada petunjuknya, tapi masih membingungkan ya Bu. Kalau yang sekarang itu sudah runtut lah. Jadi kita bisa mengikuti, walaupun begitu masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita pahami. Kadang-kadang kita tidak paham. Ibu Nurul yang kami hormati, hanya mohon karena kami ini adalah sekolah yang namanya sekolah yang masih ingin berkembang, sekolah kecil yang masih kembang kempis. Kami mohon untuk ya kedepannya misalnya kalau untuk pemberian penilaian kepada kami, misalnya KKM-nya mohon jangan disamakan dengan skala besar ya Bu ya. KKM-nya kalau kita ini disamakan dengan sekolah besar atau sekolah yang sudah berkembang, kami ini tidak ada semangat, Bu, nilainya jelek terus. Kami ini sudah berusaha bagaimana caranya kita bisa maju.
memang SMK harus ber-ISO ya, segala sesuatunya harus ada tahap-tahap dan administrasi yang tertata, yang runtut gitu. Namun karena keterbatasan kemampuan kami dan keterbatasan tenaga yang hanya beberapa guru dan juga dana yang jelas untuk ada kaitannya dengan Bapak Ibu guru, ini akhirnya untuk mengikuti ISO atau mengikuti tahap-tahap menuju sekolah seperti TEFA, ini kami masih menggos-menggos, sehingga kami mohon kita misalnya kalau mau menentukan ini gane arek iki pinter loh, tapi kok lagu sarana mangkane pada ora iso pinter kan begitu ya Bu ya. Tapi kan kalau guru seperti guru bahasa, saya gambarkan kalau guru bahasa nilai mengarang kan tidak disamakan. Oh iki pokok RE ono jawabane, ono tulisannya bagus, nilainya tidak sama dengan yang tidak dibaca runtut seperti itu. Itu. Namun dengan adanya Bu Nurul seperti ini, kami sangat senang dan bahagia sekali karena Bu Nurul bisa membimbing kami yang asal mulanya tidak mengerti. Jelas pembuatan KTSP kalaupun tidak ada dorongan seperti penjenengan, paling mungkin ya nggak membuat. Jadi kucing-kucingan kalau mau ditanya KTSP kemana, Pak ini masih seperti itu. Tapi dengan kita berusaha harus bisa membuat begitu Bu. Nah, untuk nanti kemarin Pak Taufik sudah memberikan sedikit dikirim ke jenengan isi daripada KTSP yang saya buat, yang kita buat ini. Namun walaupun itu dalam bentuk PDF, bukan berarti itu sudah harga mati, hanya mau biar mau saja. Nanti kalau ada revisi, ada tambahan-tambahan, membongkar, memperbaiki kembali, gitu Ibu. Nanti Pak Taufik ya bisa menampilkan PowerPoint-nya, gambaran daripada itu. Nah nanti saya hanya menambahkan kalau mungkin ada kekurangan. Begitu Ibu, sekedar pembukaannya untuk pagi hari ini. Mungkin langsung Pak Taufik yang mau memaparkan. Monggo Pak Taufik. Ya, terima kasih Bu Indri. Untuk selanjutnya dari Ibu Pengawas Bu Nurul, monggo. Terima kasih Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indri Kastuti dan Bapak Taufik Al-Rosid selaku pimpinan di SMK Jaya Negara Trawulan, yang terhormat Bapak Ibu Walasek dan Kakomli, dan yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SMK Jaya Negara Trawulan Kabupaten Mojokerto. Tidak pantas rasanya pagi hari ini kalau kita tidak bersyukur, tidak mengucapkan alhamdulillah, karena pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kenikmatan berupa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang mengundang saya yang secara bersama-sama untuk melaksanakan salah satu kegiatan alur dari penyusunan KTSP SMK Jaya Negara Trawulan Kabupaten Mojokerto. Mungkin ini sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan, dan ini saya mengajak panjenengan untuk melakukan hal ini. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi, begitu ya? Ini ajakan saya untuk SMK Jaya Negara. Jadi, Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan Bu Indri tadi,
bahwa Bu Indri meminta nanti untuk penilaian istilahnya standar minimumnya jangan sama dengan sekolah besar. Begini Bapak Ibu, saya tidak bicara nilai dulu, saya mengajak panjenengan untuk melangkah tidak hanya satu langkah tapi beberapa langkah ke depan agar bisa sedikit demi sedikit menyamai dengan sekolah yang sudah berkembang. Kalau tadi Bu Indri mengatakan Jaya Negara masih ingin berkembang, saya ucapkan terima kasih, saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada sekolah kalau ada ada keinginan untuk itu, ada niat untuk itu. Kita tidak cukup hanya niat, tapi kita melakukan. Nah, ini kita berada di ruang ini merupakan salah satu langkah yang menuju apa yang disampaikan Bu Indri tadi. Bapak Ibu sekalian, KTSP itu apa sih gitu? KTSP adalah, kalau singkatannya sih, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Berarti kurikulum yang disusun oleh sekolah. Disusun oleh sekolah yang menyusun tidak hanya satu orang, tapi semuanya. Dari mulai kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, Kakomli, Bapak Ibu Dewan Guru. Jadi semua punya tanggung jawab untuk menyelesaikan KTSP ini. Bapak Ibu, KTSP itu kurikulum operasional, kurikulum yang dipakai dasar sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 1 tahun pelajaran. KTSP itu kurikulum implementatif, kurikulum yang bisa dilaksanakan di sekolah. Kalau yang namanya kurikulum implementatif berarti antara sekolah yang satu dengan yang lain insya Allah berbeda sesuai dengan kemampuan sekolah sampai di mana gitu. Jadi mungkin kalau misalkan SMK Jaya Negara Trawulan ini dengan SMK yang lain mungkin yang di Mojosari atau mungkin yang di Kemlagi mungkin berbeda lagi karena budaya juga berbeda, kemampuan sekolah juga berbeda. Tapi yang jelas kurikulum atau KTSP ini bisa dilaksanakan di SMK Jaya Negara Trawulan Mojokerto. Kalau yang namanya KTSP SMK Jaya Negara Trawulan Mojokerto. Ya, kemudian KTSP ini apa? Kurikulum yang berisi tentang apa? Keseluruhan program aktivitas pembelajaran. Ya, jadi isinya adalah keseluruhan program aktivitas pembelajaran. Nah, KTSP ini berisi apa gitu? KTSP ini berisi dokumen-dokumen yang di dalamnya terdapat visi sekolah. Visi sekolah apa? Mimpinya sekolah itu apa? Kemudian misi, ya misinya sekolah. Tujuannya sekolah ini apa? Tujuannya SMK Jaya Negara ini apa? Kemudian strategi pencapaian visi dan misi. Jadi ada strateginya, kita nggak hanya ngomong visinya ini, misinya ini, tapi tidak ada strateginya. Saya yakin kalau tanpa strategi tidak akan tercapai apa yang kita angankan, apa yang kita impikan. Kemudian di dalamnya juga ada standar kelulusan. Sekolah ini ingin lulusannya yang bagaimana, dipaparkan di KTSP itu. Kemudian ada lagi struktur kurikulumnya. Struktur kurikulumnya bagaimana? Masih kurikulum yang standar, maksudnya dari pusat berapa jam, kemudian nanti kita pengen mengembangkan lagi atau tidak, atau standar itu saja gitu. Jadi di situ dituliskan nanti ya. Kemudian kalender pendidikan yang dibuat oleh SMK Jaya Negara pasti berbeda dengan kalender yang dibuat oleh sekolah lain. Karena apa? Kegiatannya pasti berbeda di kalender pendidikan. Jadi kalender pendidikan itu ditetapkan oleh kepala sekolah. Apa yang akan kita lakukan selama 1 tahun pembelajaran ini? Kapan pelaksanaan penilaian, kapan, kemudian kalau misalkan ada
kelas 11 ada yang melaksanakan PKL, kapan libur, berapa hari, berapa minggu efektif dan seterusnya, itu sudah tertulis di kalender pendidikan itu. Jadi satu sekolah semua punya pegangan kalender yang sama, kalender pendidikan yang sama. Jangan sampai antara guru yang satu dengan yang lain berbeda. Ada yang menggunakan kalender pendidikannya yang masih utuh dari Jawa Timur gitu ya, masih utuh, nggak ada apa-apa, ditanya kapan pas, kapan ini, masih bingung gitu. Jadi semua sama karena sudah ditetapkan oleh kepala sekolah. Kemudian itu dokumen 1 ya. Nanti untuk dokumen 2 itu ada silabus. Nah, silabus ini bagiannya siapa? Bagiannya Bapak Ibu guru semuanya. Silabus semua mata pelajaran dari mulai muatan nasional, kewilayahan, kemudian peminatan, ada semuanya. Tertata semuanya mulai dari nomor 1 sampai yang terakhir mulok mungkin ya. Kemudian dokumen yang ketiga RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini siapa yang membuat, siapa yang menyusun? Ya Bapak Ibu guru semuanya gitu ya. Jadi dokumen 3 ini berisi RPP beserta perangkat penilaiannya. Jadi nanti kalau misalkan misalnya PKN gitu, PKN dipegang oleh 2 orang, ya dibagi, misalkan yang satu nanti RPP yang kelas 10, yang satunya RPP kelas 11, dan yang kelas 12 siapa? Mungkin 2 orang ini bekerja sama untuk menyelesaikan RPP itu. Jadi intinya bahwa KTSP ini disusun secara bersama-sama, mulai dari kepala sekolah, guru, semuanya. Jadi punya tanggung jawab semuanya, tidak dibebankan pada satu orang tertentu. Kemudian dengan istilahnya kegiatan seperti ini, saya berharap Bapak Ibu semua punya berpikir, oh ternyata KTSP ini tidak hanya tanggung jawab Bu Indri saja, tidak hanya tanggung jawab Pak Taufik saja, tapi semua punya peran masing-masing dalam penyusunan KTSP ini, dari dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Nah, di sini saya istilahnya ke Pak Taufik, ke Bu Indri, saya minta memang, ayo Bu Indri kita buat kegiatan ini. Apa maksudnya? Ya kalau saya bilang ngiras-ngirus ya, satu kegiatan bisa beberapa kegiatan yang bisa diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa untuk menyusun KTSP itu ada beberapa alur yang harus dilalui. Ya, tidak sekedar tiba-tiba jadi gitu, tidak. Ya, ada alur-alurnya. Nah, salah satunya adalah sekarang. Kalau boleh saya sampaikan untuk alur penyusunan KTSP ini, yang pertama adalah sekolah menyusun tim pengembang kurikulum. Kalau namanya tim itu tidak mungkin satu orang, jadi beberapa orang, mungkin dari kepala sekolah, Wakasek, Kakomli, ya itu yang tim intinya. Kemudian nanti kan ada tanggung jawab yang lain, ada seksi-seksi yang lain, yang akhirnya akan terselesaikan KTSP ini, gitu ya. Kemudian tim pengembang itu menyusun rencana kegiatan, kapan nih dimulainya, kemudian kapan mengadakan workshop dan seterusnya, ada rencana kerjanya ya. Terus setelah membuat rencana kerja, mengadakan workshop untuk penyusunan KTSP, workshop untuk menganalisis KTSP. Nah, KTSP yang mana yang dianalisis? Ya, KTSP yang sudah disusun tahun pelajaran 2020-2021 sudah bisa dilaksanakan dengan baik atau belum? Mana yang kemarin yang belum dilaksanakan? Kenapa kok belum dilaksanakan? Mana yang tidak? Jadi ada istilahnya kita melihat kembali yang kemarin itu, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang tetap, dan mana yang mungkin yang tidak mungkin bisa dilaksanakan dari segi apapun, ya mungkin dihilangkan atau mungkin dipending untuk tahun ke berapa gitu, itu dilakukan gitu. Jadi intinya apa? KTSP nanti itu tidak hanya berupa
administrasi saja tidak, tapi benar-benar kita susun, kita rencanakan dan kita laksanakan, gitu ya. Kemudian setelah analisis apa? Setelah dianalisis kemudian muncul draft KTSP-nya. Jadi muncul draftnya begini. Sudah setelah ada draft baru kita review bersama-sama, kita lihat kembali apakah KTSP yang sudah disusun ini bisa dilaksanakan nanti untuk 1 tahun ke depan. Adakah yang perlu dibenahi? Nah, Bapak Ibu guru semua punya hak untuk memberikan masukan, ya, untuk memberikan masukan, memberikan saran sehingga nanti KTSP atau kurikulum SMK Jaya Negara Trawulan ini bisa dilaksanakan semuanya. Melihatnya dari segi mana? Ya, dari segi mana saja. Dari segi dana juga dilihat. Misalkan dengan dananya hanya sedikit, Bu Nurul, di SMK Jaya Negara, nggak apa-apa, dananya sedikit. Saya yakin Bapak Ibu semua punya ide yang luar biasa. Meskipun dengan dana sedikit bisa melaksanakan apa yang ingin digapai, ya, apa yang ingin digapai, apa yang tertuang di visi dan misi yang sudah dicanangkan sekolah. Setelah direview hari ini, ya, hari ini kita review, udah nanti kita finalisasi. Finalisasi berarti sudah selesai, gitu ya, sudah selesai, baru di finalisasi ini nanti saya memvalidasi apakah KTSP yang sudah disusun ini covernya sudah sesuai apa belum. Kalau misalnya belum, ayo dilengkapi yang mana yang kurang. Kata pengantarnya bagaimana, daftar isinya bagaimana, sudah sesuaikah halamannya, dan seterusnya, gitu ya. Setelah itu baru penetapan, ya. Tahap terakhir adalah penetapan. Nah, kemarin itu ada himbauan atau istilahnya warning keras dari Pak Wanto bahwa untuk KTSP terakhir tanggal 30. Nah, saya berharap sebelum tanggal 30, meskipun mungkin ada dari panjenengan ada yang kenal dengan pihak Surabaya, kita hindari hal seperti itu. Kalau misalkan kita bisa selesai sebelum tanggal 30, alhamdulillah. Kalau yang lain bisa, kenapa kita tidak, begitu? Ya, istilahnya di sini saya mendampingi sekolah ini, mendampingi SMK Jaya Negara untuk bisa menyelesaikan KTSP dengan baik sehingga nanti pelaksanaannya kita mudah. Nah, kegiatan ini saya rekam. Kenapa saya rekam? Nanti bisa dipakai untuk dokumen sekolah, ya, dipakai untuk dokumen sekolah bahwa benar KTSP ini direview, benar-benar direview, benar-benar mau dilaksanakan, gitu. Ya, ini salah satu dokumen. Nanti jangan lupa untuk daftar hadirnya. Mungkin siapa ini yang bertugas buat daftar hadir secara online, silahkan dituliskan di sini nanti linknya biar semua bisa ngisi daftar hadirnya. Begitu ya. Jadi istilahnya ada notulennya hari ini. Kalau misalkan belum ada notulennya, apa nih yang kita hasilkan hari ini? Nanti dari rekaman ini saya kirim ke Pak Taufik atau Bu Indri, nanti Bapak Ibu yang bagian buat notulen atau berita acara bisa menyesuaikan. Nah, saya berharap tanggal 30 selesai semuanya, KTSP selesai, kemudian alur-alur ini selesai, administrasinya selesai, sudah KTSP selesai, gitu. Ya, nanti kalau misalnya bulan November ada PKKS, bulan November, Desember atau mungkin Januari ada PKKS, kita dokumen 1 sudah selesai, KTSP selesai. Kemudian nanti berikutnya saya mohon izin ke Bu Indri dan Pak Taufik, setelah selesai ini saya ingin mengundang tim supervisi SMK Jaya Negara Trawulan ini. Saya gabung dengan tim supervisi sekolah binaan saya, akan saya berikan wawasan bagaimana melaksanakan supervisi pembelajaran di sekolah. Jadi nanti semua Bapak Ibu menjadi sasaran supervisi pembelajaran. Nah, jangan punya pikiran yang tidak untuk pelaksanaan supervisi, ya. Jangan punya pikiran yang tidak. Oh, aku dinilai sih, gitu. Tidak. Supervisi itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di kelas. Jadi tidak ada istilahnya menghakimi, tidak ada. Jadi semuanya yang dinilai maupun yang menilai
punya apa ya, sama-sama objektif, sama-sama ingin memperbaiki. Kira-kira apa nih yang kurang di mana nih, kita perbaiki bersama. Begitu ya. Nanti untuk supervisi. Setelah itu saya ada rencana lagi untuk bedah instrumen PKKS. Nah, instrumen PKKS kan banyak ya, Pak Taufik ya. Kemarin melihat enggak? Ya kan banyak itu. Ini apa nih dokumen untuk instrumen yang pertama apa yang harus disiapkan gitu. Alternatif apa yang bisa dilakukan gitu. Itu rencana saya. Mudah-mudahan bisa terlaksana sehingga niat saya adalah membantu sekolah ini. Jadi saya berharap sekali semua Bapak Ibu guru welcome dengan kegiatan-kegiatan ini sehingga kita bisa bersama-sama. Nanti pas kalau misalkan tahun depan saya tidak diberi tugas di SMK Jaya Negara Trawulan ini, paling tidak punya kenang-kenangan begitu ya. Punya kenang-kenangan dengan SMK Jaya Negara. Saya bisa memberi warna di SMK Jaya Negara. Nah, saya berharap sekali Bapak Ibu yang di Jaya Negara juga memberikan warna di sekolah panjenengan. Kalau warna itu hanya hitam sama putih kayaknya juga bosen ya, hanya hitam sama putih gitu. Kalau bisa berwarna-warna alangkah indahnya gitu. Nah, warna meskipun kalau dulu warna itu kalau kontras rasanya dilihat juga nggak enak. Tapi sekarang itu bisa, kontras pun bisa dibuat dengan bisa apa ya, dilihat jadi satu padanan yang apik gitu. Ya, saya kira seperti itu. Nah, untuk review hari ini, Pak Taufik sudah punya instrumen untuk validasi KTSP? Berupa PDF, Bu. Oh, berupa PDF ada ya? Iya, ada. Oh ya, ada. Berarti nanti saya untuk mereviewnya berdasarkan instrumen validasi itu Pak Taufik ya. Dari mulai cover sampai terakhir lampiran-lampiran itu. Siap ya Pak Taufik? Oke. Oke. Jadi nanti di review ini bukan istilahnya saya ngomong ini salah, ini benar, tidak. Kita bersama-sama. Tadi yang disampaikan Bu Indri, pasti nanti banyak salah, belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi kita bicarakan bersama. Kalau mungkin ada kadang-kadang itu kita itu salah ketik kayak gitu ya. Misalkan harusnya antara nulisnya A-nya double misalnya kayak gitu loh. Jadi kita semua yang di sini mari bersama-sama melihat KTSP SMK Trawulan, SMK Jaya Negara Trawulan ini sehingga nanti fix selesai dan bisa dicetak, bisa disahkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya Bu Nurul, apa perlu saya tampilkan PDF-nya saja atau gimana ini Bu? Kalau ada Word-nya saja Pak. Buku pusat. Kalau misalkan Word-nya ada dalam bentuk Word dokumen, biar barangkali ada yang keliru nanti bisa diberi tanda. Oh ini masih ada yang perlu dibenahi begitu? Gimana? Ya, kalau di PDF kan juga bisa kasih nanti. Oh gitu. Kita kalau pakai Word nanti masih harus ngetik lagi kan kelamaan. Kalau pakai Word nanti kan cuma dicoret, dikasih apa keterangan seperti itu. Oh, monggo. Nggih, monggo. Karena ini hari Jumat juga ya. Gitu. Nggih, monggo. Sambil saya bukanya di sini apa instrumennya.
Sampun wonten. Belum. Bentar, Bu. Oke. Nah, ini seperti ini, Bu. Dimulai, Bu, ya. Ini jadi nanti kalau misalkan ada kesalahan, jadi bisa dikasih note seperti ini, Bu. Gimana, Bu? Bu Nurul, ini teknisnya untuk seperti ini awalnya. Jadi awalnya di cover ini kurikulum seperti ini. Sudah saya berikan soft copy-nya juga di WA, Bu. Kemudian untuk program kalian ada 3, teknik grafika, teknik otomotif, dan teknik pemasaran. Untuk yang kompetensi kalian dari teknik grafika, desain grafika, kompetensi kalian untuk kompetensi kalian teknik otomotif yaitu teknik kendaraan dengan otomotif, dan untuk kompetensi kalian bisnis dan pemasaran, kompetensi kalian bisnis daring dan pemasaran. Ini lembar penetapannya. Pak Taufik, untuk cover sudah sesuai dengan yang di Juknis ya? Untuk kopi bisnisnya ada logo ya, mulai atas coba lihat mulai atas ya. Bentar, kurikulum SMK Jaya Negara gitu ya, dan bidang keahlian apa, program keahlian apa, kompetensi keahlian apa. Di Jaya Negara ada berapa kompetensi keahlian? 3. Oh, 3, berarti nanti kurikulumnya ada 3 ya, KTSP-nya ada 3 ya. Dibuat seperti ini berarti perlu ditambah lagi gitu. Ini kemarin di suratnya itu kan tertulis bahwa KTSP yang disusun adalah per kompetensi keahlian, ya kan? Nah, kalau 3 berarti nanti saya memvalidasi 3.
di KTSP itu untuk bab 1 sampai 6 mungkin yang berbeda hanya di bab 3. Bab 1, 2, 3, bab 1, 2, 4 sampai 6 kayaknya sama, cuman beda di bab 3. Jadi nanti misalkan kurikulum KTSP untuk kompetensi yang pertama apa, kemudian kompetensi KTSP untuk kompetensi kalian yang kedua apa, yang ketiga apa. Jangan dijadikan satu. Jadi nanti ada 3 ya Pak Taufik ya. Ya, monggo dilanjut. Ini nanti presentasinya 1 saja nggak apa-apa. Nanti yang 2 sama 3 menyesuaikan. Ini sudah nggak keluar ya yang halaman 2 ini. Apa? Nah kan yang di halaman 2 ini sudah nggak perlu karena yang di atas tadi sudah terbagian. Oke. Ya, 1. Jadi istilahnya yang halaman 2 kan yang halaman ini kan sama dengan yang depan ya nanti ya. Lembar penetapan berarti 1-1 ya Pak ya nanti ya. Oh ini bukan. Oke, 1-1 ya. Ini tim penyusun kurikulum 2013. Ini nanti ada di lampiran ya Pak Taufik? Ini lampiran. Ya, ada considernya loh ya depannya. Tidak hanya seperti ini, ada considernya. Kan SK itu kan Bu? Ya, kan SK ya. Ya, berarti ada consider ya. Berarti ini tidak usah dimasukkan di halaman ini, langsung di lampiran. Ya, betul. Kata pengantar, isinya apa? Syukur. Ucapan terima kasih. Nggih. Nggih, monggo terus. Bisa dilanjutkan Pak Taufik. Bisa. Daftar isi. Belum? Iya. Oh gitu. Iya. Oh ini sudah terlihat. Sudah terlihat daftar isinya. Sudah. Daftar isi. Nah ini. Daftar isi di bab 3 ya. Bab 3 itu struktur kurikulumnya 5 sampai 6 gitu ya. 5 saja, nggak usah sampai 6. 7, 9 gitu ya halamannya. Ya. Penomorannya pertama aja, oke. Ya. Pokoknya ini hanya satu kompetensi ya. Nanti disesuaikan dengan dalamnya ya Pak Taufik halamannya. Oke.
Monggo ke pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang ini isinya kondisi nyata berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan. Yang tahun 2020 kemarin ada kan? Ya. Pemetaan mutu PMP. PMP yang tahun 2020 kemarin ada kan? Ya, ada, Bu. Ya, dasarnya itu. Kondisi nyatanya itu. Terus ke bawah. Bentar. Sebelum ke dasar hukum, di latar belakang tadi Pak Taufik, Ya. Sudahkah ada yang menyatakan kondisi ideal sesuai dengan Permendikbud nomor 34 2018? Maksudnya itu menjadi visinya atau kondisi yang ada sekarang gini? Jadi di latar belakang ini harus ada kondisi nyata berdasarkan rapor, ya, berdasarkan rapor pemutu itu. Kemudian kondisi ideal yang sesuai dengan Permendikbud, kondisi idealnya. Kemudian berikutnya potensi dan karakteristik sekolah atau potensi dan karakteristik SMK Jaya Negara itu bagaimana? Itu di latar belakang, isinya 3 itu. Nah, dari tulisan panjenengan ini sudah adakah yang menyatakan itu? Masih secara umum? Masih secara umum, ya, nanti mungkin bisa diperbaiki ya. Ya, kondisi nyata berdasarkan rapor mutu. Nggih. Kondisi nyata sekolah nggih. Nggih. Menurut kondisi ideal menurut Permendikbud 34, yang satunya kondisi apa, Bu? Yang satunya potensi dan karakteristik satuan pendidikan. Potensi dan karakteristik. Yeah. Terus ke bawah dasar hukum. Dasar hukum, ada berapa itu dasar hukumnya? 16, Bu. 16. Coba yang ke-16. Yang ke-16 apa? Surat edaran Dirjen Vokasi untuk Corona. Nomor berapa? 20 ya? 2 tahun 2020. Terus yang ini keputusan bersama. Nah, ini yang milik jenengan yang nomor 15. Yang nomor 15 itu tahun 2020 ya, Pak ya. Nah, ini ada yang baru tahun 2021. Ya, nanti yang nomor 15 mungkin diperbaiki ya. Nanti saya kirimkan instrumennya, nanti Pak Taufik bisa menambahkan di situ ya. Untuk dasar hukumnya. Jadi mungkin yang nomor 15 ini diganti. Ya. Sudah ada catatannya? Terus lanjut. Prinsip pengembangan kurikulum.
Ya, ke bawah terus. Itu bab 1 sudah ya. Sekarang bab 2. Oke, sekarang bab 2. Visi, misi dan tujuan. Ya, visinya apa nih? Mewujudkan calon tenaga kerja yang terampil, ulet, kreatif, mandiri, serta berbudi luhur dan dapat berperan dalam dunia kerja dengan menciptakan lapangan kerja. Mewujudkan calon ya? Iya, Bu. Bukan tenaga kerja ya, calon tenaga kerja ya. Calon, Bu. Iya. Oke. Berarti dapat berperan dalam dunia kerja dengan menciptakan lapangan pekerjaan ya, berarti menciptakan ya. Iya, wirausaha. Nggih, monggo terus. Misinya membentukkan watak dan kepribadian yang takwa. Ini hubungannya dengan berbudi luhur, begitu. Kemampuan, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, disiplin, dan etos kerja yang tinggi, menumbuhkan kreativitas dan inovasi, menumbuhkan semangat kewirausahaan. Terus tujuannya ada tujuan umum, ada tujuan umum. Ini berarti tujuan sekolah ya. Iya. Terus kemudian tujuan kompetensi kalian. Ini untuk kompetensi kalian desain grafika. Nah, ini nanti sendiri-sendiri ya. Kan dipecah 3 ya, Pak. Nggih. Bentar, sekarang bab 3 ya, struktur dan muatan kurikulum SMK. Rangka dasar, landasan yuridis. Ini. Terus ini desain grafika ya. Saya masih ini baca yang ini kompetensi kalian teknik kendaraan ringan. Berarti ini nanti dipecah juga ya, dipecah 3 ya. Terus ke bawah pengaturan waktu ini berat. Pecah ya. Ini per minggu 48 jam. Apa 50? Apa 52? 48 ya. 3-3-nya sama, 3 kompetensi kalian sama 48. Sama 40-nya 46 jam ya. Kelas 12-nya 48 jam. Monggo dilanjut. Oh ya. Ini dipecah. Kemudian berikutnya standar kompetensi lulusan SMK. Ini banyak ya, Pak ya, sampai ke bawah ya.
Iya, Bu. Ya, sekarang standar kompetensi lulusan. Ya, Pak. Ini Ya. Ini profil. juga bisa juga. Yang sebelum profil. Yang sebelum profil standar kompetensi kelulusan. Ini ya. Ya, Bu. Ya. Oh ya. Ini keseluruhan ya ini, bukan per komli ya. Ini yang ya keseluruhan, Bu, yang ini. Oh ya. Oke, terus sekarang profil. Ya, profilnya ini, Bu. Nah, kalau yang profil ini per kompetensi kalian. Per kompetensi, Ini nanti dipecah. disesuaikan dengan yang tadi, Bu, ya. Ya, ya. Profil, terus sekarang beban belajar. Nih, beban belajarnya ya. Iya, Bu. Oke, 48. Ada KMTT. Oh ya, ya. Terus ini kok ada beban belajar lagi? Yang ini per kompetensi kalian ya, Bu. Nggak perlu, Bu, ya. Beban belajar ini apa nggak dijadikan satu dengan yang atas tadi, Pak? Nanti ini nggak Beda ya? ditampilkan. Oke. Oh, sebentar. Sudah benar, Pak. Beban belajar, KMTT, terus diuraikan gitu ya? Iya. Ya. Terus ke bawah, penguatan pendidikan karakter. Ini sama penguatan pendidikan karakter. Betul. Ya, ini Pak, itu loh tulisan itu, penguatan pendidikan karakter PPK di masa pandemi itu ya? Iya, Pak. Ya. Mungkin hurufnya ya, Pak ya, disesuaikan ya. Huruf besar semua mungkin. Oh, yang di belakang ini, Bu. Tulisan di masa pandemi itu loh. Bu, ya. Oke. Ya, oke. Kan itulah termasuk sub judulnya ya. Oke. Garis bawah. Terus ke bawah. Gerakan literasi. Ini GLS-nya.
Iya. Uraian di pengertiannya. Ya, ya. Sudah, ini saya juga sudah kok, sudah muncul literasi, sudah. Oke, terus apa itu? Tujuan khusus. Ya, terus perencanaannya? Perencanaannya pembentukan tim literasi, melakukan sosialisasi, kemudian membuat mading, Bu. Oh ya. Membuat bentuk baca, Ya. mengumpulkan hasil tulisan karya yang dibuat tadi. Jadi seperti ada yang suka tulis puisi untuk itu dikumpulkan dulu. Nanti yang bagus bisa ditampilkan di mading. Ya. Rencananya itu. Iya, boleh, boleh. Yang penting itu apa, perencanaan terus kemudian nanti dilaksanakan gitu loh. Nggak usah muluk-muluk tapi benar-benar dilaksanakan, timbang muluk-muluk tapi nggak nyampe. Oke, monggo lanjut. Tahapan pembiasaan yang pembiasaan. Sebelum belajar dimulai itu membaca buku. Jadi kita ada buku yang untuk ilmu pengetahuan umum itu, Bu. Itu kita berikan selama 15 menit. Jadi di situ ada materi yang bukan ini ya, bukan masuk pelajaran. Seperti misalkan dunia hewan itu kan mungkin sepertinya remeh, tapi kalau dibiasakan nanti harapannya ya bisa ini. Sudah pernah dicoba mulai tahun lalu, Bu. Oh iya, iya. Kalau di sini ada sebelum pelajaran dimulai membaca buku yang bukan buku pelajaran kurang lebih 15 menit. Ini dijadwalkan atau tidak, Pak? Dijadwalkan, Bu. Kalau dijadwalkan berarti nanti muncul di jadwal pelajaran ya? Jadi kemarin yang ini sebelum sebelum pandemi itu, Bu, itu terlaksana sudah bagus. Nah, setelah pandemi itu hancur lagi. Agak kacau ya. Iya, berarti nggak apa-apa. Misalnya ini kan untuk 1 tahun ke depan kan, harapan kita itu terlaksana lagi. Tapi kalau misalkan ini sekarang kita kan masih jadwalnya jadwal pandemi ya. Iya. Iya, nanti ini kalau sudah kondisi normal berarti harus muncul ini ya. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya sekarang mau dilaksanakan ya nggak apa-apa, boleh aja ditulis. Jadi anak-anak mungkin di rumah atau di sekolah gitu. Oke, Bu. Terus tahapan pengembangan ini kan pembuatan bahan untuk siswa itu agak ini tuh. Apa namanya? Pakai kalau sudah buku ini kita terangkan dari bengkel itu untuk membahas sedikit yang di buku Toyota. Jadi enggak
tidak terjadwal seperti itu. Gimana Bu? Ya. Lanjut ya. Ya, monggo. Untuk pembagian tugas, ini ada tim berkonsentrasi, tanggung kepala sekolah, ketua wakil kurikulum, wakil ketua kesiswaan, koordinator Sarpras, koordinator sarana Sarpras, koordinator perpustakaan, tugas perpustakaan, koordinator karya ilmiah, guru MIPA Fisika Kimia, koordinator pembimbing penulis, guru bahasa Indonesia, koordinator pembimbing penulis naskah skenario drama di website, guru IT, dan baca tulis Al-Quran, guru pendidikan agama. Langkah-langkah sosialisasi menyampaikan mengenai program gerakan literasi sekolah secara lisan, diberikan dalam upacara hari Senin. Menyampaikan secara tertulis program GLS melalui website sekolah. Menyampaikan gerakan literasi sekolah kepada komite sekolah. Menyampaikan gerakan literasi sekolah kepada orang tua peserta didik. Menciptakan suasana yang kondusif untuk gerakan literasi sekolah dengan bantuan maka sarana. Kemudian ini lanjut ke program muatan lokal. Jadi mulai apa nih Pak muatan lokalnya? Ini sepeda motor Bu. Oh gitu. Teknik pemeliharaan mesin sepeda motor. Jadi kan lebih simpel kalau misalkan engine di TKR itu kan lebih kompleks. Kalau lebih banyak gitu kan, lebih besar-besar juga. Nah kalau yang sepeda motor ini yang cenderung simpel, lebih sederhana. Jadi kami tanyakan itu Bu. Ini ada KI-nya, KI 3, KI 4, KD. Kemudian yang kedua bahasa daerah Bu, untuk kelas 10. Jadi yang tadi itu untuk kelas 11 yang pemeliharaan mesin sepeda motor itu kelas 11. Kemudian untuk yang bahasa daerah ini kelas 10. Iya. Untuk mulok tadi sudah muncul di strukturnya ya? Sudah Bu. Oh ya, monggo terus. Sekarang program penguatan ya? Ya, program penguatan kompetensi. Iya. Ada beberapa program yang pernah dan rutin sebenarnya Bu sebelum pandemi. Kita ke PDC Malang Bu, itu rutin setiap tahun. Di sana ada teknologi baru, jadi kita bisa menambah dari situ. Kemudian sebelum pandemi kita kirimkan juga siswa kita itu ke BLK Bu. Waktu itu di Banten. Sebentar Pak, ke atas yang ke Malang tadi. Nah ini nih bulan waktu pelaksanaan semester ganjil, bulan November atau Desember, mungkin kasih tahunnya ya Pak ya. Oh jadi untuk ini tahun ini gitu Bu ya, tahun 2021. Iya, karena ini kan tahun pelajaran ini toh. Atau kalau misalkan itu diganti semester genap ya nggak apa-apa, pokoknya ada tahunnya lah. Iya. Ini belum tahu juga Bu, untuk tahun ini bisa terlaksana atau tidaknya. Ya, ini kan istilahnya kan rencana kita toh. Ya, jadi kita sudah punya angan-angan, oh nanti November, Desember. Tapi kalau ternyata kondisi kita masih seperti ini dan tidak memungkinkan, ya nggak usah dilaksanakan. Nanti kan di akhir tahun kan pasti ada evaluasi ya Bu Indri ya. Ya, jadi ini tidak bisa dilaksanakan karena A, B, C, D misalkan kayak gitu. Yeah. Yang kedua ini di PLK Bu, di Japon itu Bu. Oh ya, Agustus September. Apa sudah dilaksanakan apa tidak kemarin?
Tidak bisa, bukan masih tidak bisa. Nggih, barangkali diganti semester genap. Barangkali biar bisa terlaksana. Iya. Kalau tapi kita ini kelas 12 ya? Iya, menyesuaikan programnya di sana, Bu. Oh iya. Oh iya gitu ya. Kalau PLK nggak bisa sembarangan sih. Iya. Oh, sana untuk pernah kita memang pernah, Bu. Jadi sampai apa namanya, siswa itu kita kirim ke sana untuk memang belajar pekerjaannya, bukan untuk keahliannya, tapi budaya kerjanya. Oh iya. Itu diberi waktu, tapi untuk semester ganjil gitu loh, Bu. Oh gitu ya. Jadi gimana nih, Bu? Nggak apa-apa, tahun aja, tetap dikasih tahun. Tahun, Bu ya, oke. Nanti evaluasinya itu memang kondisi ya. Oke, Bu. Nah, kemudian yang ketiga ini magang kerja atau mungkin ada yang praktek kerja industri, kerja lapangan atau itu tapi sifatnya yang dari di luar jam. Jadi anak pulang sekolah itu setelah dari sekolah dia mungkin keluar sebentar, kemudian lanjut ke bengkel. Ini yang pernah dulu itu ya sampai ya bisa juara 3 itu. Oh iya. Tapi ya untuk adik-adik kelasnya masih kita support, tapi ya belum ada yang ini juga, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti untuk tahun ini bisa ya, mudah-mudahan semester genap atau gimana, mudah-mudahan. Jadi ini sifatnya kan 1 tahun, 1 tahun ini rencana, tapi ini kita motivasi guru gitu, supaya jadi nggak hanya dari sekolah ini terus selesai, tapi ada kegiatan yang bisa untuk anaknya sendiri kan, jadi di bengkel itu biasanya ada. Tapi untuk yang tahun ini masih belum, Bu. Oh iya. Kami usahakan, gitu. Diberi bekal ya, bekal tambahan ya. Kemudian yang keempat, Bung ya. Oh iya. Iya. Yang keempat ini mendatangkan narasumber DU, DI untuk memberikan pelatihan singkat. Jadi dulu itu pernah itu ya, Bu ya. Jadi kita mau merencanakan lagi. Dulu itu pernah ada DUDI-nya itu datang ke sekolah, kemudian menawarkan pelatihan. Itu tidak ke gurunya juga, tapi ke muridnya untuk pelajaran kewirausahaan, Bu. Oh ya, bagus lah. Iya, jadi ini diberi modal, ada produk kan, Bu, tapi waktu itu kolon untuk minat Bapak. Jadi dia kalau bisa menjualkan produknya itu tadi, dia akan mendapatkan, jadi kayak simulasi tapi sudah mendekati ke arah benarnya gitu. Itu pernah. Jadi kita untuk tahun ini ya berharap kan kita sudah ada join dengan Mas Dian kan, Bu. Kedepannya ini ada lagi seperti itu. Oke. Lanjut, Bung ya. Lanjut. Sekarang kita ada pramuka, Bu, voli, sepak bola futsal. Futsal ini dulu pernah, Bu. Kita waktu di Kenanten itu di Kidos, di Kidos kan dekat itu, Bu. Waktu itu futsal. Kemudian seni baca Al-Quran di sini ada gurunya juga, animasi juga ada. Jadi ini yang mungkin dilaksanakan ya? Betul, Bu. Oh ya. Kalau misalnya sudah tidak mungkin ya enggak usah dituliskan, kalau sudah tidak mungkin. Iya. Ini ada semua, maksudnya orang-orangnya ini yang berkompeten ada gitu, Bu. Tinggal waktunya misalkan diperbolehkan setelah sekolah, misalkan anak-anaknya juga jumlah muridnya ini yang ikut juga lebih, misalkan
kan juga memungkinkan untuk diselenggarakan. Iya. Okay. Kemudian untuk pengembangan karir Bu, ini kita punya BKK Bu. Oh ya, alhamdulillah. Ya, jadi BKK ini untuk sekarang masih kondisi gimana Bu ya? Dikatakan mati suri itu ya enggak juga loh Bu. Ya. Menyatakan hidup itu ya kok nggak bergerak gitu. Bukannya nggak bergerak Bu, tapi gimana? Mungkin pengurusnya ini kurang apa ya Bu ya, tertulis lah gitu Bu. Jadi memang ada, dikatakan mati suri enggak loh Bu. Kita ini juga masih melaksanakan aktivitas. Tapi untuk kegiatan administrasinya, SK-nya. Itu untuk BKK itu kayaknya ngeling ya Pak ya dengan provinsi gitu. Iya Bu. Jadi untuk yang kemarin kita kan juga ngirim untuk pelatihan juga untuk BKK itu Bu. MK 1 juga. Tetap masih ini, cuma pengurusnya ini yang mau dikatakan untuk semangat ini ya semangat Bu, tapi untuk kadang itu murid-muridnya ini juga kurang semangat Bu. Iya, ini tugasnya guru-guru untuk memberikan semangat pada anak-anak. Iya. Oke. Sudah Bu, yang pengembangan karir ini. Oh ya, terus sekarang bimbingan konseling? BK. Nah, itu kenapa ada lembar kosong itu? Ini enter Bu. Iya. Kita diedit atasnya ternyata turun satu ini Bu. Hapus saja Bu ya. Ini saya cek gak kosong, golek kosong golekin. Ndi BK. Terdapat uraian tentang program bimbingan konseling dilandasi pola 17 BK. Ada? Polanya 17 BK. BK. Ini yang Pak Bu Idri. Bu. Idri. Bu. BK. Ini Bu Idri Bu yang paham. Bu Idri aja yang ini Bu. Pengembangan itu secara pribadi, secara sosial, dan semua keluarga. Karena di dalam berita ini memang batasan kena ya, sehingga kita pun mampu. Kita administrasinya ya ada kepada ya terutama pelayanan untuk anak-anak yang bermasalah, kemudian untuk pelayanan anak pemilihan jurusan, tapi yang kemarin sudah dilakukan untuk sampai ke bawah Pak. Ya. Ya, coba kegiatan ini Bu ya. Kegiatan layanan sudah tampil Bu belum? Ya. Orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran,
penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok ini Bu ya. Ya, terus. Kelompok, bimbingan klasikal, konsultasi, mediasi, kolaborasi Bu. Ya. Terus yang menyatakan terdapat uraian materi tatap muka dengan siswa sebanyak minimal 1 jam pelajaran per minggu. Dijadwalkan atau tidak, PK? Dijadwalkan. 1 jam apa 2 jam? Oke. Terus ke bawah, Pak. Strategi pelaksanaan lanjut Bu. Ya, terus. Ya, ini mekanisme penilaian? Penilaian pendidikan. Nggih, monggo diuraikan. Oke, penilaian cakup ada di sini prinsip-prinsipnya itu mekanismenya, penilaian otentik secara berkelanjutan, kemudian ada yang selama pembelajaran dan setelah pembelajaran, dan proses dan penilaian hasil. Kemudian yang kedua penilaian diri, ya, jadi tiap kali anak ini hadir itu sikapnya apa ya dinilai. Kemudian penilaian proyek ini masuk penugasan Bu. Ada kemudian UTS. Sebentar, yang UTS. Ya, sekarang istilahnya masih UTS apa ganti PTS? PTS. Ini dihapus ganti. Nggih. Penilaian tengah semester itu. Kemudian apa itu, ujian tingkat ini, ujian sekolah, ujian nasional dihapus. Nomor 8 nomor 8 ujian nasional tidak ya. Ya, yang ANBK yang nomor 9 kan, yang nomor 8 tidak kan? Ya Bu. Ya, nomor 9 ya, benar ya, nomor 9 ANBK kan? Ya. Ya. Terus ke bawah. Kriteria ketuntasan belajar, ya. Monggo. Ya. Jadi nilai KKM ini sudah dibuat. Ada yang berapa? 7 kelompok, ada tergantung ininya juga. Jadi misalkan sarana atau daya dukung, kompleksitas itu, kemudian muridnya. Kalau muridnya ini sudah dianggap sama Bu ya, cuma ada yang kompleksitasnya tinggi, ada yang rendah gitu. Jadi misalkan ada yang sederhana, misalkan sistem pendingin itu Bu ya, kalau di DKRU itu sistem pendingin itu cenderung barangnya itu besar-besar, kemudian bisa dilihat, beda dengan yang sistem transmisi otomatis. Jadi yang itu barangnya kecil-kecil di dalam, nah seperti itu kan kompleksitasnya beda Bu. Kemudian daya dukungnya juga, jadi semakin misalkan ada yang engine konvensional dengan apa namanya, konvensional dengan engine yang baru, misalkan EV atau mungkin Kamandel itu. Nah kalau misalkan kita cuma punyanya parsial, maksudnya tidak utuh gitu kan, berarti kita harus juga memberikan apa ya, macam rewardnya itu kita turunkan gitu. Jadi nilai pengaruhnya nanti ke nilai KKM-nya seperti itu. Untuk yang ini sudah di sini Bu. Gimana? Sebentar.
KKM yang ada tujuan itu berkembang untuk mendidik KKM. Namun KKM daerah-daerah saya lampirkan di lampiran KKM. KKM itu ada lampiran nilai-nilai. Oh, jadi di sini untuk KKM itu sebentar, menentukan rentang nilai dan menentukan nilai dari setiap kriteria berdasarkan kesepakatan dalam forum Dewan Pendidik di sekolah, kan gitu ya tulisannya. Berarti kan sudah ditetapkan ya, sudah ada penetapannya ya. Mungkin nanti ditulis disertakan di lampiran ya Bu Indri. Mungkin di sini Pak Taufik ditambahkan di B itu, di TB itu ya menentukan dan seterusnya di sekolah, kemudian mungkin ditulis di lampiran gitu loh. Oh, dalam kurung. Di lampiran berapa misalnya gitu ya. Jadi nanti bisa tahu kesepakatannya yang mana gitu ya. Terus yang ini kan hanya contoh saja kan? Bu, contohnya. Monggo lanjut. Lanjut Bu ya. PKL Bu. PKL ya. Ini ada 11 dasar hukum. Ya. Kemudian tujuan PKL. Jadi secara umum memang PKL ini lebih lebih ke arah bagaimana sih budaya kerja, apa yang memotivasi. Jadi lebih tahu keadaan real di lapangan. Jadi kalau misalkan di sini cara bongkarnya mungkin secara buku, tapi kalau misalkan di lapangan itu bisa dengan berbagai cara, dengan alat-alat yang mungkin di sini tidak ada seperti itu Bu. Jadi lebih mengenalkan siswa-siswa ini untuk lebih dekat dengan dunia kerja seperti itu Bu. Manfaatnya jelas tadi. Gimana Bu? Itu loh dasar hukum nomor 9. Ya. Oke. Ini Bu ya. Ada nomor itu nomor berapa kok masih titik-titik itu? Lupaan. Ya, nanti dilengkapi. Dilengkapi. Monggo ke bawah. Manfaatnya bagi peserta didik ada juga yang pasti menambah wawasan dunia kerja itu, mengaplikasikan atau ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Mengupdate ilmu pasti juga Bu. Kemudian bagi sekolah ada hubungan kerjasama antara sekolah dengan DUDI, meningkatkan kualitas lulusan, kemudian mengembangkan program sekolah. Ya, nanti ini jangka panjang Bu, di tingkat itu. Dan meningkatkan kualitas lulusan. Dan bagi DUDI juga untuk lebih dikenal, karena awalnya itu tidak begitu kenal dengan dunia usaha. Kalau misalkan ada siswa PKL di situ, kan dari mulut ke mulut pasti kan, oh di mana? Kan, oh di sana. Jadi lebih namanya juga lebih tenar lah Bu. Kemudian adanya masukan, jadi untuk pengembangan DDI, perkembangan SMK dari DDI. Kemudian termasuk juga mendapatkan calon tenaga kerja Bu. Jadi kalau misalkan waktu PKL itu ada siswa yang misalkan dalam tanda kutip bagus mungkin ya, jadi tertarik DOD-nya itu untuk merekrut seperti itu, seperti pengenalan. Fungsi PKL itu pemantapan kompetensi, jadi sudah dimantapkan di dunia usaha melalui PSG tadi. Kemudian realisasi PSG ini, di PSG itu dari apa PKL tadi itu dan sistem ganda. Jadi selain dia dapat
pelajaran dari sekolah aja, juga dapat pelajaran dari industri. Perencanaan. Bentar, atasnya tadi. Ini nih, yang realisasi pendidikan sistem ganda. Iya. Aktualisasi PSG, SMK bermitra dengan Dudi, SMK yang melakukan Memorandum of MOU ya dengan Dudi dalam pelaksanaan pembelajaran. Terus ini apa ini? SMK Pika, SMK 1 ya, Singosari itu apa? Itu kan contohnya Bu, contohnya. Jadi untuk yang SMK 1 Singosari itu kan dia buka kelas gitu Bu, contohnya. Oh, nggak usah kalau gitu. Oh, nggak usah Bu ya. Nggak usah. Titik ini Bu ya berarti. Ya. Yeah. Perencanaan. Yeah. Pemetaan industri. Jadi ada berapa pasangan institusi di sini, teorinya. Dia sekolah melakukan analisa tempat-tempat mana saja, kemudian apa saja pembelajaran yang bisa dibuat untuk dibedakan KD-nya, kemudian menyusun program PKL. Jadi dari hasil pemetaan tadi kemudian menyusul program apa saja yang bisa dilakukan yang sesuai dengan kompetensinya. Waktu pelaksanaan Permendikbud nomor 60 tahun 2014 yaitu menggunakan blok. Jadi dalam satu waktu ini kita 3 bulan itu penuh di dunia usaha dunia tadi. Kalau di sini seperti itu Bu. 3 bulan berarti ya? Iya Bu. Dilaksanakan. Umumnya ini kalau hasil negosiasi biasanya Bu. Jadi setiap harinya itu 8 jam. 8 oh betul. Jam. Ini ada juga yang beberapa itu yang cenderung bagaimana ya? Dia tidak terlalu memberatkan karena masih belajar, dianggap seperti itu. Data kamu nanti jam 6 mulai jam 9 sampai jam 3. Nah, seperti itu. Nah, kita kan nggak bisa ini, Bu. Nggak bisa maksa bengkelnya. Ini kan jam 8 sampai jam 4 kan nggak bisa, Bu. Jadi, misalkan lah, Bu, kita kan sudah merencanakan seperti itu. Tapi, ada beberapa bengkel atau pasangan DOD ini yang tidak sampai 8 jam, jadi cuma 6 jam gitu, Bu. Seperti itu. Waktu pelaksanaan itu. Kemudian pembekalan program PKL. Sebelum pembekalan, atasnya. Ya Bu. Atasnya pembekalan. Mengingat kebijakan UN yang tidak lagi menjadi salah satu faktor penentu kelulusan. Kira-kira ini perlu nggak ya? Kan sudah nggak ada UN ya dari berapa tahun yang lalu kan? Ini nggak usah ya Bu ya. Ini nggak usah Bu. Kalau misalkan mau dilaksanakan, ini untuk kelas 12 ya, yang berikutnya itu kan untuk kelas 12. Kalau misalkan mungkin diganti UN-nya itu misalkan mau dilaksanakan setelah apa ini ya, dapat dilaksanakan sebelum UN secara blok. Mungkin ini gimana ya melaksanakan untuk yang kelas 12 itu. Nanti ditata lagi aja nih Pak Taufik ya, ditata lagi kalimatnya. Kalau misalkan untuk kelas 12 itu bagaimana gitu. Tanda tanya aja dulu. Nanti barangkali di itu. Monggo lanjut. Pembekalan
materi pembekalan itu biasa kita kasih sedikit gambaran bagaimana karakter kerja itu seperti apa itu secara umum, Bu. Jadi tidak bisa spesifik. Tata krama di industri itu pastilah, misalkan bagaimana masuk, keluar seperti apa. Kemudian penyusunan jurnal setiap harinya seperti apa, pembuatan laporan, pasti. Ini Bu Suci, Bu. Ini yang betul. Kemudian pemberian informasi kepada orang tua, kepada orang. Jadi orang tua itu kadang juga, jadi ya apa sih, sekolah kok nang bengkel, kan ada itu yang mungkin background keluarganya itu SMA semua, jadi kurang paham tentang SMK. Itu kita berikan sosialisasi program PKL ini. Kemudian penetapan pembimbing, jadi disesuaikan, Bu, antara misalkan rumahnya biasanya. Jadi kalau misalkan Pak Alvan itu rumahnya daerah sana, oh ini pembimbingnya. Tapi kalau yang daerah sini ayam seperti itu, Bu. Itu yang internal. Kemudian yang pembimbing eksternal atau DOD-nya itu kita serahkan kepada pasangan, Bu. Jadi kita nggak bisa maksa milih siapa, kan, Bu. Itu dari DOD-nya itu. Untuk pelaksanaan program PKL, yang pertama jurnal kegiatan, selama melakukan kegiatan pembelajaran, wajib menyusun jurnal kegiatan. Jadi tiap hari itu, Bu, ngapain aja seperti itu. Kemudian pelaporan hasil PKL disusun oleh Statidik. Proses pembuatan laporan dilakukan oleh di bawah pembinaan pembimbing institusi pasangan. Jadi nanti hasilnya seperti apa itu pelaporannya itu ditunjukkan ke sekolah. Penilaian PKL. Penilaian PKL meliputi penilaian hasil belajar, penilaian peserta didik selama pelaksanaan program PKL dilakukan secara menyeluruh, mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan hasil belajar peserta didik di industri dilakukan oleh pembimbing industri, sedangkan instrumen penilaiannya disiapkan oleh sekolah. Jadi kita siapkan instrumennya, kemudian pasangan pembimbing dari industri ini yang akan mengisi seperti itu, Bu. Kemudian penilaian penyelenggaraan program PKL ini dan maksudnya untuk mendapatkan umpan balik, meningkatkan itu penyelenggaraan program PKL. Itu penilaian penyelenggaraan program PKL meliputi aspek perencanaan dan pelaksanaan, struktur organisasi PKL, pekerjanya, tanggung jawab kepala sekolah, kemudian ketuanya adalah Pak Kaumas, ketua Kaprok PKRO, sekretaris Kaprok dan Grafika, bendaranya Kaprok GDP, Monitoring dan Pemasaran. Mitra kerja kita bengkel mobil, tidak menutup kemungkinan bengkel sepeda motor, Bu. Tidak menutup kemungkinan bengkel sepeda motor. Jadi untuk daerah sini di Bijak ini, Bu, ini memang ada bengkel mobil, tapi kan nggak mungkin kita menempatkan siswa itu berlebih juga, kan nggak mungkin. Jadi misalkan kapasitasnya cuma 2. Nah, kemudian ada lagi di daerah sana itu sudah penurunan. Jadi untuk solusinya kita arahkan untuk memang yang tidak benar-benar tidak mungkin itu ya ke bengkel sepeda motor gitu. Kemudian toko onderdil. Jadi di sini juga mungkin, Bu, toko onderdil, bisa percetakan, bisa printing, sablon, bisa sepatu, koperasi, beauty center, koperasi kejuaan ini, bank ini, terangkat. Itu yang saya mau ke atas dulu. Nah, ini untuk dunia usaha, dunia industri, mitra kerja ini untuk 3 kompetensi keahlian ya? Iya, Bu. Nanti dipisah. Bisa. Terus mungkin diberikan uraian ya. Maksudnya gini, misalkan bengkel mobil, itu kan tidak semua
pokoknya ono bengkel terus anak-anak dititipkan di situ kan tidak toh. Pasti kan jenengan punya apa kriteria bengkel mobil yang bagaimana misalnya gitu. Terus misalkan bengkel sepeda motor yang mana gitu. Kan nggak semua pokoknya ono bengkel terus dititipno kan tidak. Pasti ada standarnya ya, ada standar untuk kriteria atau standarnya yang sekolah inginkan yang itu. Kenaikan kelas. Return kenaikan kelas terbaru sesuai Dikbud nomor 23 tahun 2016. Pengganti nomor 53 tahun 2015. Syaratannya siswa untuk naik kelas adalah kompetensi inti KI 1 dan KI 2 menyangkut sikap tingkah laku minimal bernilai baik. Jadi nilai pengetahuan KI 3 dan keterampilan KI 4 harus tuntas. Mata pelajaran dengan KBM batasan dasar minimal yang tidak tuntas tidak lebih dari 3. Untuk kriteria kenaikan kelas SMK Jatinegara, secara umum siswa dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kedua, nilai atau deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik. Dan nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan kurang-kurangnya baik. 4. Seluruh mata pelajaran baik yang ada di muatan nasional, muatan wilayah maupun muatan kejuruan seluruhnya harus tuntas minimal sama dengan KKM. 5. Memenuhi kehadiran lebih dari atau sama dengan 90% dari efektif belajar. 6. Penentuan kenaikan kelas dilaksanakan oleh sidang Dewan Guru. Ini untuk penentuan kriteria kenaikan kelas ini nanti sudah jelas ya. Jadi Bapak Ibu guru kalau sudah tahu ini di situ nomor 4 itu seluruh mata pelajaran baik yang ada di muatan nasional, muatan kewilayahan maupun muatan peminatan kejuruan seluruhnya harus tuntas atau minimal sama dengan KKM. Berarti Bapak Ibu guru punya kewajiban sampai tuntas agar anak-anak naik semua. Tapi kalau nggak tuntas gimana? Ya nanti silakan ditetapkan oleh Dewan Guru. Monggo terus kelulusan. Mendikbud menyebutkan dalam masa darurat penyebaran ini syarat penentu kelulusan siswa bisa dengan mengadakan ujian sekolah. Dengan syarat US tidak mengumpulkan siswa secara fisik atau ujian sekolah bisa dilakukan secara daring. Jika sekolah tidak siap mengadakan ujian sekolah daring, ujian sekolah dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai raport, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, tugasan dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Hubungan dengan hal tersebut, Kemendikbud menyampaikan 8 poin utama yang beberapa diantaranya berisi tentang penentu kelulusan siswa di tahun 2021 sebagai pengganti ujian nasional. 1. Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi yang dibuktikan dengan raport tiap semester. 2. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Ketika mengikuti ujiannya diselenggarakan oleh satuan pendidikan. 4. Bentuk ujian. A. Portofolio berupa evaluasi atas nilai raport, nilai sikap atau perilaku dan prestasi yang membuatnya. B. Penugasan. C. Tes secara luring atau daring. D. Bentuk kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, bagaimana dimaksud pada angka 4. Di sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Penyetaraan bagi kelulusan
program paket A, paket B, dan paket C dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Kelulusan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan pada angka 3. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaraan lulusan. Ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian karena dimaksud dalam pada angka 8. Peserta ujian tingkat satuan pada pendidikan kesetaraan adalah prodi yang terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada data pokok pendidikan. Sekarang khusus kriteria kelulusan SMK di negara. Kriteria kelulusan serta didik dari ujian sekolah SMK di negara adalah sebagai berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 2. Memperoleh nilai sikap atau nilai perilaku minimal baik. 3. Lulus ujian sekolah dengan dapat 4. Memperoleh nilai sekolah rata-rata minimal untuk semua mata pelajaran 5. Memperoleh nilai sekolah minimum untuk setiap mata pelajaran 70. Nilai sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B tersebut di atas diperoleh dari gabungan nilai antara ujian sekolah dan nilai rata-rata rapot semester 1 sampai semester 6 dengan pembuatan 50% untuk nilai ujian sekolah dan 50% untuk nilai rata-rata rapot. 4. Mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila ada siswa belum lulus ujian, sekolah memberikan kesempatan untuk mengulang di kelas 12 dan mengikuti ujian pada tahun berikutnya. Mutasi peserta didik. Mutasi peserta didik dilakukan mengacu pada Permendikbud nomor 44 tahun 2009 yang telah ditetapkan Mendikbud Nadiem Makarim pada 8 Desember 2019 dan berdasarkan Surat Edaran nomor 38 tahun 2021 tentang perpindahan peserta didik tahun pelajaran 2021-2022. Antara lain 1. Harus izin sekolah perpindahan siswa antar sekolah dalam satu daerah, kabupaten atau kota, antar kabupaten kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju. 2. Dalam hal terdapat perpindahan siswa itu, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui data. 3. Siswa jalur pendidikan non-formal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 setelah memiliki ijazah kesetaraan program paket B, lulus tes kelayakan, dan penempatan yang dilakukan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan. 4. Jalur pendidikan non-formal atau informal dalam hal terdapat perpindahan siswa dari jalur pendidikan formal atau informal ke sekolah, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui dapur. Ampun, niki. Ini kalender ya? Ibu. Diperkecil bisa nggak tampilannya? Biar saya bisa lihat keseluruhan. Oke, udah ke bawah. Terus? Terus? Apa? Sudah habis. Ya. Gini, Nyun Sewu. Mana, Bu? Untuk kalender pendidikan ini kan masih istilahnya masih kosong ya. Saya pikir masih kosong karena di sini hanya sebentar. Tanggal ya sudah. Pembagian rapor 17 Desember sudah ya. Kegiatan. Ya sudah. Nanti ada itunya ya, ada yang mengesahkan ya kalendernya. Ada SK-nya, Bu? Ya. Iya. Oke. Ampun, lanjut. Oke, kalender sudah. Sekarang supervisi. Oke. Ini yang standar. Ya. Supervisi, perencanaan pelaksanaan supervisi.
rencananya tahun ajaran baru. Supervisinya ya, monggo disampaikan. Rencana supervisi kegiatan awal yang nomor 1 kegiatan awal tahun ajaran baru, kemudian kegiatan bulanan, ketiga kegiatan akhir bulan, keempat kegiatan mingguan, kelima kegiatan harian termasuk kerja daftar dan tenaga pendidikan, memeriksa kebersihan sekolah dalam rangka 5K, memeriksa persiapan mengajar guru. 6. Kegiatan menjelang akhir tahun ajaran, evaluasi pelaksanaan KBM pada tahun yang bersangkutan, susun rencana perbaikan dan pemeliharaan sekolah dan peralatannya, membuat laporan akhir tahun ajaran. Pelaksanaan praktik perseorangan, mengadakan kunjungan kelas atau classroom visitation. Kunjungan sewaktu-waktu yang dilakukan oleh seorang supervisor untuk melihat atau mengamati seorang guru yang sedang mengajar. Tujuan untuk mengobservasi bagaimana guru mengajar, apakah sudah mengajar syarat didaktif atau metodik yang sesuai, dengan kata lain untuk melihat kekurangan atau kelemahan yang sekiranya masih perlu diperbaiki. Membimbing guru-guru tentang cara mempelajari siswa dan atau mengatasi problem yang dialami. 2. Misalnya siswa yang lambat dalam belajar, tidak dapat memusatkan perhatian dengan fokus, siswa yang nakal, siswa yang mengalami bela diri atau kurang dapat bergaul dengan teman. Membimbing guru-guru dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan produk sekolah, antara lain menyusun program bulan atau program belajar, menyusun atau membuat program satuan pelajaran, mengorganisasi kegiatan-kegiatan pengelola kelas, melaksanakan teknik-teknik evaluasi pelajaran, menggunakan media dan sumber dalam proses belajar mengajar. Teknik kelompok, mengadakan pertemuan atau rapat. Kemudian 2, mengadakan diskusi kelompok. 3, mengadakan penataran atau training. Pelaporan. Dalam pelaksanaannya, supervisi pembelajaran dilakukan bukan untuk mengawasi apakah guru-guru menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan instruksi atau ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, tapi juga berusaha bersama guru-guru bagaimana cara memperbaiki proses belajar mengajar. Dalam kegiatan supervisi, guru-guru tidak dianggap sebagai pelaksana pasif, melainkan diperlukan sebagai partner bekerja yang mempunyai ide-ide, pendapat-pendapat, dan pengalaman-pengalaman yang perlu dihargai dan diikutsertakan dalam usaha-usaha perbaikan. Setelah kunjungan kelas selesai, selanjutnya diadakan diskusi 4 mata antara supervisor dengan guru yang bersangkutan. Supervisor memberikan saran-saran atau nasihat yang diperlukan dan guru pun dapat mengajukan pendapat dan usul-usul yang konstruktif demi perbaikan proses belajar mengajar selanjutnya. Ini stop. Ya. Udah ya. Sudah ke lampiran-lampiran. Ya, sampun. Untuk selanjutnya monggo dulu untuk memberikan sedikit. Alhamdulillah KTSP SMK Jaya Negara Trawulan Kabupaten Mojokerto sudah 95% ya, saya bilang 95%, tinggal sedikit lagi ada pembenahan. Tadi langsung kita komunikasi, ada yang perlu dihapus, ada yang perlu dibetulkan. Nanti mudah-mudahan segera selesai dan saya bisa memvalidasi. Kira-kira kapan, Bu Indri?
Pak. Insya Allah Bu, secepatnya. Iya. Oh iya. Ini untuk pengumuman aja belum bentuk atau kalau yang dibawa ke Surabaya itu ada hard copy ya, satu ya. hard copy. Gitu ya Pak Trik ya. Nanti ya, satu kalau sama CD, satu yang isinya dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Ya, dalam satu CD. Untuk yang tanggal 30 itu kan penandatanganan Ibu Surabaya. Ya, Surabaya. Itu soft apa? Yang penetapan. Gini, kan nanti yang dicetak 1. Ya, KTSP-nya, kemudian dokumen 1 dengan lampiran-lampirannya, kemudian instrumen validasi, terus lembar pengesahan. Ya, yang dibawa. Kemudian itu kalau bisa sebelum tanggal 30 sampai ke Surabaya sebelum. Terus yang dibawa, yang ditinggal di Surabaya nanti yang berupa CD itu, yang isinya dokumen 1, 2, 3. Terus nanti yang apa? Yang ditandatangani pengawas dengan yang ini itu di mana Bu? Kan ada penandatanganan pengawas itu di mana? Di kantor nggak apa-apa. Dibawa ke kantor aja Pak Taufik. Ya, jadi dibawa. Berarti nanti setelah di apa? Ditandatangani itu di-scan dulu gitu Bu, terus dimasukkan ke CD. Gimana? Iya, kan di situ ada validasi ya. Salah satunya di lampiran kan ada validasi. Saya tanda tangani dulu. Kan dari sini, dari ini tadi saya sudah bisa melihat lah, sudah punya gambaran. Saya bisa paling tidak untuk instrumen itu bisa saya isi. Ya, saya isi, nanti bisa saya tanda tangani. Kemudian di situ kan ada tanda tangannya Pak Kacap juga kan? Ya tahu di validasi itu kan ada tanda tangannya Pak Kacap. Jadi makanya sebelum tanggal 30 sudah bisa saya tanda tangani, bisa dibawa ke Pak Kacap, kemudian bisa di-scan, bisa dimasukkan CD, bisa dibawa ke Surabaya gitu. Yang surat itu sudah ada kan Bu Indri, sudah tahu ya yang surat ya berdasarkan itu saja. Ini bagaimana Bu kita bisa selesai apa gimana Bu? sudah alhamdulillah. Sudah istilahnya nanti kan tinggal perbaikan sedikit tadi ya. Alhamdulillah tinggal bagi 3 tadi per kompetensi, tinggal ngedit sedikit lah. Alhamdulillah. Bu ya, yang banyak Bu ya. Alhamdulillah wes saya seneng ini Bu Indri. Mungkin dari Bu Indri ada tambahan atau mungkin dari guru-guru yang lain di sini? Ya monggo Bu, Bapak Ibu. Masih masukan. Bu Rian atau mungkin Bu Endang, monggo. Monggo. Ada yang ingin saya tanyakan Bu ya. Untuk yang ditandatangani untuk validasi itu hanya dokumen 1 ya, hanya dokumen 1. Untuk tapi yang dikumpulkan ke Surabaya, apakah silabus dan silabus itu juga tidak nih Bu? Tidak, hanya dokumen 1 insya Allah yang dicetak itu. Cetak. Untuk yang di sini itu ada silabus? Enggak usah. Ya. Yang di CD dokumen 1, 2, dan 3. Oh, berarti RPP juga? Ya, dokumen 2 dan dokumen 3. Berupa file kan Bu? Iya. Yang RPP dan silabus ini kan dari Ibu ini yang. Ya, makanya kita kumpul di sini biar Bapak Ibu tahu, biar Bapak Ibu ada apa ya, empati lah, saya bilang empati. Ini loh, unsur-unsur pimpinan atau tim pengembang kurikulum ini sudah berusaha menyusun rencana 1 tahun ke depan. Bapak Ibu tinggal
nambahi di dokumen 2 dan dokumen 3 gitu, biar selesai semuanya gitu. Makanya ini kita kumpul di sini biar Bapak Ibu tuh tahu bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab kepala sekolah saja, tapi tanggung jawab kita semua. Mari Bapak Ibu semua peduli dengan sekolah dengan menyelesaikan dokumen 2 dan dokumen 3, gitu harapannya ya. Yeah. Oke Bu, bisa ditutup atau gimana nih Bu? Ya, monggo. Oke. Foto dulu, kalau mau ditutup foto bersama dulu. Oke, Pak Bayu. Pak Bayu belum muncul. Mana? Pak Bayu. Iya, belum dibuka ini. Ayo. Nah, itu. Ya, betul Pak. Kita siap sih. Foto nih sih. Kita siap sih. Jadi gimana? Semangat. Semangat terus. Semangatnya apa gini? Oke. Gimana? Sudah siap 1, 2. Oke. Lagi Pak. Siap sih Pak. Tenang ya. Oke, sudah siap? Saya action. 1, 2, 3. Oke. Ampun Bu. Oke. Monggo ditutup dengan doa, mungkin Bu Indri siapa yang baca doanya. Bu, monggo Bu. Yang akan doa. Pak Bayu monggo. Alhamdulillah. Mendengar cerita dari kita tinggal menambah memberikan yang terima kasih kepada Ibu tentunya Bapak Ibu agar segera mengumpulkan untuk dokumen 2 dan dokumen 3 silabus dan RPP yang nantinya sebelum tanggal 30 kita sudah bisa bawa ke Surabaya untuk pengesahannya. Tak lupa terima kasih atas dukungan Bu Nurul dan bimbingan Bu Nurul untuk selanjutnya langkah-langkah ke depan dari SMK Jaya Negara. Salam sehat selalu untuk kita semua. Amin. Untuk penutup kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Bu. Oke, nanti saya upload di YouTube boleh nggak nih? Ditak aja orang-orang itu. Ditak. Biar mudah nyarinya.